Nah, si Peot dari kemarin kemana sih, Nak? Gua WA-in checklist satu mulu. Dia gawe nggak sih? Ketemu lu nggak sih di sekolahan? Ada gawe, cuma tuh anak rada aneh sekarang. Aneh kenapa? Kemarin kan pemilik yayasan datang tuh ke sekolahan, Pak Indra. Nah, gue sama si Peot lagi ngopi di warung si Lisa. Dia nanya-nanya harga mobil ke Pak Indra. Malu-maluin anjir. Udah mulai halu dia, kasihan. Udah biarin sih, Nak. Ngehayal kan kagak bayar. Biarin dia berimajinasi, yang penting gak gila. Kebanyakan imajinasi, ngeri halusinasi nggak sih? Ya makanya kecilnya tuh harus diimunisasi. Apa hubungannya tolol halusinasi sama imunisasi? Udah sih repot banget hidup lu. Mungkin si Piot pengen tahu harga mobil aja kali. Makanya dia nanya-nanya ke Pak Indra. Ya aneh aja, biasanya juga nanya harga diri. Mobil siapa itu, Dot? Gak tahu. Waduh, ngeri diculik gua. Halo guys, lagi pada ngapain lu? Hah? Suasana sore di depan gardu, desa Maja yang biasanya tenang dan diisi oleh candaan ringan, Dot serta Kona, tiba-tiba berubah drastis saat suara deru mesin halus terdengar mendekat. Dari kejauhan, tampak sebuah siluet kendaraan besar yang memantulkan cahaya matahari dengan berkilau. Membelah debu jalanan desa yang kusam, tiba-tiba muncullah mobil pribadi mewah seperti Alphard di depan gardu di saat Dot dan Kona lagi nongkrong. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang didominasi oleh motor-motor tua dan sepeda jengki. Mobil hitam legam dengan kaca gelap pekat itu berhenti tepat di depan mereka, menyebarkan aroma prestise dan kemewahan yang seketika membungkam tawa kedua pemuda tersebut. Dot dan Kona hanya bisa saling pandang dengan mulut sedikit terbuka, mencoba menebak siapa pemilik kendaraan seharga miliaran rupiah itu yang sudi mampir ke gardu mereka. Ketegangan semakin memuncak saat pintu depan terbuka dan sesosok pria dengan seragam rapi serta sarung tangan putih turun dengan gerakan yang sangat profesional. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa Robi jadi sopir pribadinya, berdiri dengan tegak dan wajah yang sangat serius. Jauh dari kesan lusuh saat ia masih menjadi badut jalanan atau kurir tempo hari. Penampilan suamiku yang kini tampak begitu mapan dan disiplin sebagai pengemudi kelas atas, membuat Dot dan Kona nyaris tidak mengenali sahabat mereka sendiri. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai ketika Robi berjalan memutar dengan langkah tegap menuju pintu penumpang bagian belakang. Dengan gerakan membungkuk yang penuh hormat, ia menarik pintu geser otomatis itu hingga terbuka lebar, memperlihatkan interior mobil yang sangat mewah, dengan jok kulit berwarna krem, dan ternyata yang bikin kaget adalah Pak Rungkat yang mendadak kaya raya yang mempunyai mobil baru itu, turun dari pintu belakang, mengenakan setelan jas yang tampak mahal, dan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Sosok yang dulunya sering dihina karena kemiskinannya dan hobi ngebadutnya yang tidak seberapa, kini bertransformasi menjadi seorang tuan besar yang turun dengan penuh wibawa. Melihat pemandangan yang seolah datang dari dunia mimpi itu, seketika Dot dan Kona melongo pada Pak Rungkat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk menyapa. Mereka seolah melihat hantu di siang bolong. Bagaimana mungkin pria yang beberapa hari lalu masih mengais recehan di lampu merah, kini bisa memiliki supir pribadi dan mobil semewah itu? Pak Rungkat hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh teka-teki yang seolah meremehkan semua keraguan warga desa selama ini. Ia berjalan perlahan mendekati gardu, sementara setiap langkah sepatunya yang mengkilap terdengar begitu berat dan penuh otoritas di telinga kedua. Pemuda yang masih mematung itu, pertanyaan besar pun langsung menyerbu benak siapa saja yang melihat kejadian tersebut. Dari mana kekayaan itu diperoleh Pak Rungkat? Pikiran Dot dan Kona mulai liar membayangkan berbagai kemungkinan, mulai dari menang lotre secara rahasia, menemukan harta karun terpendam di balik hutan desa, hingga keterlibatan dalam bisnis gelap yang berbahaya. Tidak masuk akal jika kekayaan sebesar itu didapatkan hanya dari hasil mengamen menjadi badut jalanan, meskipun ia melakukannya siang dan malam tanpa henti.
Ada sesuatu yang sangat besar dan tertutup, rapat yang sedang terjadi. Di balik layar, kehidupan pria yang dulu mereka panggil pengamen tua itu. Robbie, yang kini bertindak sebagai pengawal sekaligus supir, tetap dia membisu di samping mobil tanpa memberikan penjelasan sedikit pun kepada sahabat-sahabat lamanya. Tatapannya lurus ke depan, seolah ia sedang terikat kontrak kesetiaan yang sangat ketat untuk merahasiakan sumber kemakmuran majikan barunya. Kona mencoba memberanikan diri untuk bertanya, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat tatapan tajam Pak Rungkat yang kini terasa begitu dingin. Perubahan nasib ini terasa terlalu instan dan terlalu sempurna, memicu kecurigaan bahwa ada kekuatan besar di luar desa. Maja yang sedang bermain di balik semua kemewahan ini. Pak Rungkat kemudian mengeluarkan selembar uang kertas bernominal besar dan meletakkannya di atas meja gardu seolah itu hanyalah uang receh, sambil memberikan pesan singkat yang semakin menambah misteri. Ia tidak bicara soal bagaimana ia bisa kaya, melainkan memberikan isyarat bahwa dunia kerja telah berubah dan siapa yang memegang informasi, dialah yang akan memegang kendali. Hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa struktur sosial di desa mereka telah hancur dalam sekejap. Orang yang paling mereka remehkan kini telah berubah menjadi orang yang paling berkuasa secara finansial di wilayah tersebut. Pemandangan sore itu berakhir saat Pak Rungkat kembali masuk ke dalam kabin Alphard yang dingin oleh AC, dan Robbie segera menutup pintu dengan cekatan. Mobil mewah itu kemudian melaju pergi, meninggalkan kepulan debu dan ribuan tanda tanya yang menghantui pikiran Dot dan Kona. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan oleh Pak Rungkat dan juga suamiku. Dari mana modal itu berasal dan apa peran sebenarnya dari profesi badut yang mereka jalani kemarin? Semua itu kini terkunci rapat di dalam mobil hitam yang perlahan menghilang di belokan jalan desa, meninggalkan bau kemewahan yang masih tertinggal di udara gardu.